Lo semua sadar nggak sih? Semakin bertambahnya umur gitu ya, hidup tuh berasa kayak lomba. Ya kayak lomba cepat-cepatan untuk sukses gitu loh. Siapa yang duluan punya rumah, siapa yang duluan nikah, siapa yang duluan punya mobil, siapa yang duluan kerja. Semuanya tuh harus berbasiskan kecepatan. Harus cepat, cepat, cepat. Seolah-olah tuh kayak tercipta standar nih ya. Siapa yang cepat, dialah yang menang. Dan yang kalah, tentu aja akan jadi pecundang yang kasarnya nih siap buat dilepeh kapan aja. Dan gue gak ngerti nih ya, entah dari kapan nih, angka 30 tuh udah berasa jadi kayak kutukan. Seolah-olah menjadi standar bahwa ketika kita menginjak umur 30, kita harus membawa seluruh perbekalan. Yang lucunya, bukan perbekalan ilmu dan tanggung jawab, tapi harta dan pencapaian. Harta dan pencapaian itu sangat penting. Yes, gue setuju banget sama statement itu. Tapi bro, hidup itu bukan cuman harta. Ingat, harta lo bisa habis kalau lo nggak punya ilmunya. Dan hidup lo bakal berantakan kalau lo nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang udah lo lakuin. Kata orang, kalau lo belum sukses di umur segitu, berarti lo telat, berarti lo gagal, berarti lo jadi manusia paling hina seantero jagat bumi. Tapi lo pernah nanya nggak sih, siapa yang bikin aturan kayak gitu? Dan kenapa kita semua harus percaya? Oke, sini gue jelasin. Di umur 25 mulai nih, lu ngerasa gelisah. Di umur 27 mulai nih, keringat-keringat dingin tuh mulai. Dan di umur 29, lu mulai takut, berasa kematian itu akan segera datang. Belum lagi ditambah dengan ketakutan-ketakutan lainnya. Takut buat sendirian, takut nggak dianggap, takut nggak cukup. Sekarang lu buka tuh sosial media. Lu lihat temen lu nikah, lu scroll. Lu lihat temen lu punya rumah, lu scroll. Lu lihat temen lu naik jabatan, lu scroll juga. Yes, mulut tuh diem. Tapi gue tahu, di kepala lu lagi berteriak. Gue kapan sih? Apa gue yang ketinggalan? Kenapa sih semuanya tuh kok kayak susah banget? Kenapa sih hidup ini tuh terasa unfair, terasa nggak adil banget? Tapi bro, satu hal yang harus lo tahu. Lo nggak sendirian. Banyak orang yang kayak gitu, tapi ya mereka nggak ngomong aja. Mereka juga pura-pura kuat. Mereka juga pura-pura tegar. Sama kayak lo. It's okay. Dulu nih ya, di umur 30 tahun, banyak orang yang udah kelihatan mapan. Kenapa sih? Oke, sini. Kita breakdown satu-satu. Pada saat itu, harga rumah masih masuk akal. Gaji cukup nih buat satu keluarga. Buat sekolah anak, buat makan, ya sesekali bisalah buat healing-healing liburan gitu ya. Jabatan pun ya bisa naik gitu pelan-pelan. Pelan, tapi terlihat pasti. Terus kita lihat gitu ya. Orang tua kita dan sebayanya tuh bisa dengan mudah banget untuk nikah muda. Kenapa coba? Ya karena sistemnya ngedukung. Tapi lu lihat sekarang. DP rumah aja tuh udah berasa kayak gaji 10 tahun. Dan itu pun kalau lambung lo kuat. Gaji naiknya lambat banget. Tapi harga-harga barang nih sprint cepat banget. Belum lagi pajak dan inflasi yang seolah-olah siap menerkam dari kegelapan. Nikah makin kesini makin gak masuk akal. Biaya gedung lah, biaya siraman lah, belum lagi biaya catering yang ratusan atau ribuan orang itu. Dan lagi standar-standar honeymoon di zaman sekarang. Wih, gila, udah gak masuk akal. Tapi lucunya, standar yang kita pakai itu masih standar zaman dulu. Nih diibaratin gitu ya, kayak lu main PS5 tapi lu pakai cheat PS1. Lu main GTA 5 tapi pakai maps dan gameplay dari GTA mungkin Vice City. Ya tersesat bro. Kita ini diibaratkan generasi yang serba bisa gitu ya. Ngoding bisa, ngonten bisa, jualan pun bisa. Tapi kenapa sih selalu aja ngerasa kurang? Padahal bukan berarti kitanya tuh kurang kerja keras. Mungkin ya, mungkin otak kitanya aja yang udah kelebihan muatan. Padahal nih ya, nggak semua orang tuh lahir dari garis start yang sama. Ada yang lahir dari keluarga kaya, ada yang lahir dari keluarga menengah, tapi mungkin orang tuanya cerdas. Ada yang lahir dari keluarga miskin, bahkan ada yang lahir dia tuh nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Tapi nih ya, seolah-olah tuh semua harus ikut lomba yang sama. Dan dengan hadiah yang semua orang itu harus suka, harus puas dengan bentuk dan wujudnya. Padahal mungkin nggak semua orang juga suka dengan jenis hadiah tersebut. Ada yang suka jenis A, ada yang suka jenis B, tapi ya balik lagi, kita dipaksa untuk suka dengan hadiah yang ditawarkan.
Due to the pandemic, some suffered from mental health issues. A survey in South Korea shows that depression is up, especially for younger age groups, and more people are having suicidal thoughts. The way that fear shows up in most people's lives is in the form of anxiety, where it's no longer fear of a specific thing, it's just fear of the world. Capek itu bukan cuma dari badan, tapi dari pikiran lo yang lari ke sana kemari. Lo kerja keras tapi hasilnya nggak kelihatan. Lo nabung nih, tapi harga rumah juga ikutan naik. Terus pada akhirnya lo milih single, ya kata orang dibilang pemilih banget. Terus lo milih untuk nikah muda, katanya buru-buru banget. Mau mulai bisnis, udah nggak usah terlalu ngayal. Ya memang kita tuh nggak bisa membahagiakan semua orang dan nggak akan pernah bisa. Dan yang lebih bahaya, lo mulai percaya bahwa emang lo nggak berhak buat bahagia. Padahal setiap orang berhak bahagia dengan standar yang mereka terapkan masing-masing. Bukan dengan standar orang-orang atau standar kelompok tertentu. Nih ya, mereka itu bilang hidup itu harus punya 3 checklist. Nikah, rumah, karir. Tapi pernah nggak ada yang nanya, lo siap atau enggak? Lo sebenarnya mau atau enggak? Lo sebenarnya sanggup atau enggak? Ingat, nikah itu bukan soal cepet-cepetan. Lo aja nih, milih sepatu bola aja, lo harus sesuaiin dengan posisi lo, dengan ability lo. Lah ini lagi nikah disuruh cepet-cepetan. Karir dan pencapaian juga bukan tangga untuk menunjukkan siapa yang paling tinggi. Rumah dan mobil lu pun bukan trofi yang harus lo tunjukkan sama siapapun. Tarik nafas dalam-dalam. Dengerin gue. Lu boleh pelan. Lu boleh belok. Dan lu boleh ganti arah. Yang penting itu emang jalan yang lu pilih. Selama lu mau bergerak dan selama lu mau mikir. Dan of course, selama lu mau berusaha. Itu semua udah cukup banget. Lu nggak boleh hanya terpaku dengan hasil. Apalagi hasil dari standar yang udah orang tentukan dan dijadikan sebagai garis finish. Mulai sekarang, lu harus bangga dengan semua proses yang udah lo lewatin. Ingat, setiap orang punya tempo hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang nikah umur 23, ada juga yang nikah umur 43. Ada yang punya rumah umur 30 tahun, ada yang bahkan ya sampai tua itu masih ngontrak. Dan itu nggak bikin mereka gagal. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang arah yang dituju. Selama lu tahu arah lu kemana, pelan pun nggak apa-apa. Asal lu terus jalan. Dan lu siap dengan segala konsekuensinya tanpa lu harus menoleh ke belakang. Ingat yang gue bilang di konten sebelumnya? Setiap orang itu punya time zone-nya masing-masing. Giliran lu pasti bakalan datang kok selama lo mau terus berusaha dan berdoa. Dan tentunya lo udah mulai bisa mengapresiasi diri lo sendiri. Tenang, giliran lo pasti bakal datang. Percaya sama gue. Selama lo yakin bahwa itu adalah jatah yang udah disiapkan untuk lo, sooner or later pasti akan menjadi punya lo. Gak semua prestasi itu bisa ditulis di CV. Ada hal-hal kecil yang gak kelihatan sama orang dan nyatanya itu adalah sebuah pencapaian. Lo berhasil bangun dari depresi, itu pencapaian. Lo bisa membantu orang tua meski mental lo lagi hancur, itu pencapaian. Lo bisa nolongin teman meskipun lo lagi kesulitan, itu pun pencapaian. Dan sampai hari ini, lo memutuskan untuk tetap hidup walaupun lo udah ngerasa pengen nyerah, itu adalah pencapaian. Itu semua valid. Itu semua bukti bahwa lo pun berjuang. Lo harus mulai mengapresiasi itu semua. Karena percayalah, gak akan pernah ada orang yang bisa mengapresiasi kalau lo pun gak mengapresiasi diri lo sendiri. Dengerin gue, lo gak akan pernah butuh apresiasi dari siapapun kalau lo udah mulai bisa mengapresiasi diri lo sendiri. Emang ya, hari ini tuh dunia semakin berisik. Orang-orang tuh semuanya pada pamer pencapaian. Tapi sedikit orang yang mau jujur gimana cara mereka mendapatkannya. Dan bagaimana proses orang-orang tersebut untuk mendapatkannya. Ingat, apa yang lo lihat di medsos itu cuman highlight. Apa yang lo hadapin sesungguhnya itu ada di dunia nyata. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan kalau lo lagi pelan, lo lagi nyari jalan, itu bukan kegagalan. Itu adalah proses atau bagian dari perjalanan. Karena pada akhirnya umur 30 itu bukan garis finish. Itu cuman salah satu titik dari perjalanan panjang yang lo punya. Hingga akhirnya tiba saatnya lo pulang dengan tenang.